waktu itu gue ngeliat di IG tuh ada kok mirip. Yang pertama kali otakku tuh bukan bagus, tau gak? Pertama kali otakku tuh ini kok mirip sama COF. Kalau aku sendiri ya memandangnya itu gini, teori itu yang paling dasar. Yang kita pakai harus tahu lah, bahkan teori marketing nih, gimana kita bikin brand gitu-gitu. Tapi pada prakteknya itu satu level di atasnya gitu dari teori. Implementasinya itu yang di lapangan itu sangat berbeda. Tricky ya. Tahu sih harusnya kayak gitu. Cuman banyak faktor yang influence yang lain gitu. Pas SD gue pengen jadi astronot tuh. Iya. Terus Nggak jadi aja. banyak juga sih awal-awal kan gue berdiri mau endorse sana sini tuh susah. Dulu tuh pernah gue nawarin tuh di DM aja, nge-DM IG gitu. Mau barter gitu kan. Barter produk, sorry. Cuma dikasih produk doang. Ternyata pas nyampe beneran bagus kata dia. PW dia. Selamat datang di Bu Podcast. Isinya daging semua. Tak, kita hari ini gue kedatangan tamu spesial banget. Dia yang punya baju Brand ini ya? Brand ini. Ini brand udah gila sih. Kayak anak-anak lokal pride kalau nggak tahu brand ini ada yang salah. Ada yang salah. Kita langsung kenalin aja nggak sih, Tak? Boleh. Ada Mas Jensen Liu. Liu. Apa kabar Mas Jensen? Baik. Baik. Wih, Sehat ya? sehat ya? Alhamdulillah. Sejahtera dia sekarang. COF udah lumayan dia. Amin. Mas Jensen, boleh dong background Mas Jensen? Oke, nama aku Jensen Liu. Dari aku sendiri sekarang umur 24 tahun. Oke. Terus sekarang sih ya di Couple Five mungkin aku tuh sebagai co-founder lah ya. Wih, Dari salah Couple satu Five, yang gitu. foundingnya COF. Pertama kali berarti ya? Pertama kali. Gila. Tapi kalau asli Bandung nih. Kalau iya aku asli Bandung. Asli Bandung. Domisili Bandung. Oke. Orang Bandung asli lah. Orang Bandung asli. Dikira orang Singapura, ternyata orang Bandung. Cengkok Bandung banget, Bro. Bukan orang luar, anjir. Banyak yang ngira tuh Mas Jensen ini orang Singapura, teman-teman. Ternyata asli Sunda. Asli. Sundanya pas aja. Asli pisan. Jadi kita manggilnya biasanya Cang kalau di sini. Jadi biar kita lebih dekat aja kita manggil Cang aja gimana, nggak masalah ya. Cang, mau nanya dong Cang. Lu kan masih muda banget nih. Umur berapa sorry? 24. 24. Udah punya brand. Gue bisa katakan gede lah ya COF ini. Itu gimana sih dalam personal side lu tuh buat apakah lu ada branding kayak dari dulu tuh gue pengen bikin bisnis fashion atau enggak? Gue ceritain sejarahnya dulu ya. Boleh. Nah, ini penting banget ya. Berapa Waktu dan tempat dipersilahkan gitu ya. Aman. Nah, jadi Couple Five itu kan itu sebenarnya berdiri tahun 2023. 2023 awalnya itu sebenarnya sebagai proyek kuliah sebenarnya. Gue juga bareng teman-teman gue yang lain 5 orang waktu itu. Jadi kita co-founder ada 5 orang. Jadi gue tuh dulu kuliah di Prasmul. Oh di Prasmul, ya. Di Jakarta? Di BSD. Di BSD, ya sorry Jakarta BSD ya. Di BSD. Jurusan gue bisnis. Untuk lulus itu, jadi kan emang dari dulu tuh banyak kayak bilang, oh Prasmul harus bikin bisnis gitu. Iya. Dan ternyata emang bener. Emang harus buat bisnis kalau mau lulus ya. Iya, dan itu jadi skripsinya gitu. Nah jadi ini bermula dari tugas akhir gitu. Jadi mau nggak mau, gue harus bikin nih biar lulus kalau enggak. Iya benar. Gitu. Oh jadi awalnya dari tugas skripsi Iya. Jadi sampai sukses. Oke. Berarti skripsi itu tapi skripsinya tetap sendiri-sendiri atau sama teman project atau gimana Mas? Bentuknya project sih, project ya? Berlima kita jalanin. Memang diwajibin sih emang buat bisnisnya jalan. Kita jalanin nih dari kampus sih sebenarnya 3 bulan. Jalan. Dari awal sampai akhir 3 bulan. Dari awal mulai start. Kan sebelumnya ada riset dulu, ada planning dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi diwajibin 3 bulan. Ternyata habis itu rame nih. Lanjut malah. Ya dong, lanjut dong gitu sampai sekarang.
Oke Mas Jajan, di umur Mas Jajan lagi muda nih ya, banyak eksperimennya sudah dilalui selama ini ya. Skill apa yang bakal dibutuhin sama Mas Jajan nih buat kedepannya? Skill-skillnya. Skill ya. Ya, skill. Mungkin kalau kita contemplate sama si COF itu lah, misalnya harus sabar, harus apa gitu. Oh, berarti lebih ke apa ya? Apa ya? Karakteristik. Ya, karakteristik biar Karakter. bisa bikin brand yang sukses lah gitu. Sebenarnya di manapun lah ya, mau bikin bisnis apapun, menurutku sendiri sih paling penting itu pertama ya harus haus akan mau terus belajar gitu. Oh, iya lagi. Itu Bener lagi. penting Ya. banget sih. Iya lagi. Pingin tahu aja terus ya, pingin tahu. Research terus ya. Betul, betul. Anjir Jadi- gak pikiran gue, Bro. Banyak bidang yang memang gue baru tahu nih tentang hal ini pas nyemplung misalkan. Oh, jalan bisnis ternyata kayak gini-gini gitu. Ternyata banyak kesusahannya. Kesusahan. Nggak enaknya Iya, aja ya. Betul, kayak gitu-gitulah. Nah, itu ya baru kita pelajarin gitu, gue Iya. sendiri pelajarin. Tapi kan namanya kesusahan jangan berhenti di sana ya, harus Iya. cari solusinya gitu. Bener. Nah, Tapi kok skill-skill gitu kan mungkin kita kan nggak semua skill kita punya kan, misalnya gitu Mas ya. Nah, Mas itu belajar itu waktu setelah punya bisnis dulu belajar itu, atau bisa belajarnya sewaktu di kuliah itu, kita terapinya di bisnisnya. dari kuliah ada, tapi setelah running bisnis juga terus Ada. belajar Ada. gitu. Belajar, nggak berhenti di situ aja gitu ya. Tuh, banyak hal yang emang baru tahu gitu. Pas oh ternyata ke misalkan mau ngambil ini ya di industri fashion misalkan. Kita ngambil kain lah, ngambil barang apa, oh ternyata harus kayak gini gitu. Iya, Oh benar. ternyata prosesnya kayak gini gitu. Nah, itu kan yang kita nggak dapat ya sebenarnya dari teori doang. Nah, Mungkin singkatnya lebih banyak kayak pelajaran-pelajaran tuh pas lagi berbisnisnya ya Mas ya, karena kan kalau di teori kan terbatas mungkin ya, teorinya hanya segitu aja, tapi pas lagi dilakuin banyak yang nggak terfikirkan mungkin ya Mas ya. Oh ya, nah kalau aku sendiri ya mandangnya itu gini, teori itu yang paling dasar. Apakah kita harus tahu? Buat aku sih memang untuk yang kita pakai harus tahu lah. Misalkan teori marketing nih, Iya, gimana benar. kita bikin brand gitu-gitu. Tapi pada prakteknya itu satu level di atasnya gitu dari teori gitu. Karena kan praktek itu buat aku sendiri penerapan dari teori yang ada. Ya, Benar-benar. Dan yang nggak semua harus dipakai sih, cuman implementasinya itu yang di lapangan itu sangat berbeda. Tricky ya. Betul. Tricky Tantangannya ada. Oh, based on buku kayak gini. Iya. realitanya juga nggak seperti itu. Susah. Betul. Sih harusnya kayak gitu. Cuman banyak faktor yang influence yang lain gitu. Karena kita nyemplung di lapangannya gitu. Kalau mungkin kalau kayak kita kayak konsultan gitu mungkin lebih ke theoretical ya. Cuman kalau kita kan Iya. riset, mungkin riset kainnya ya kan, riset desainnya, riset marketingnya itu banyak bro. Paling yang lebih ngena itu waktu paling kayak negosiasi ya mungkin. Kan kita dapat Juga, teori negosiasi iya. nih. Ternyata di lapangannya lebih Pelik. pelik. Iya, bener. Alot banget ya Cang ya. Alot banget ya. Gak sesuai di materi. Nice banget. Tapi masih muda bro, itu dia. Ya, Bu. Mudaan dia loh daripada gua. Jadi kayak gue rasa kayak waduh anjir jago bener ya orangnya. Lah masih newbie. Newbie, enggak newbie bro. Kalau newbie itu baru mulai gitu. Tapi kalau ngomong gini nih, Jang, kan lu menurut gua orangnya terorganisir banget gitu kan. Dari kuliah mungkin accidental, karena bukan accidental juga sih, karena kan tugas kuliah. Cuman kan lu di force gitu kan ya, mesti jadi. Lu tuh ada nggak sih short term atau long term gitu? Maksud gue tuh kayak lu tuh ngeimplementasiin nggak long term gue mau ini, short term gue mau ini dalam planning dalam hidup lu personally, bukan kita nggak ngomongin Personally, CFA. Ya pasti ada lah. Pasti ada ya. Long term, pertama kan harus long term dulu nih. Misalkan paling gampang tuh gue selalu dikasih tahu. Anggapan 10 tahun dari sekarang mau jadi apa kayak gitu. Bener. Ya jadi dari sana kita baru runtut gitu. Iya. Dan sepanjang jalan itu kan nggak lurus ya. Pasti. Bener, Banyak bener. rintangannya ya. Itu 10 tahun lagi gue mau jadi apa kan gue juga nggak tahu ya. 10 tahun lagi beneran jadi nggak nih? Iya Atau bener. ternyata apakah itu bukan buat gua gitu, nggak tahu kan. Cuma yang penting kita udah ada set target kayak gitu, ya kita lakukan yang terbaik lah. Bener. Bener. Gue dulu ngomongnya pas SD gue pengen jadi astronot tuh. Astronot. Iya. Terus Wih, keren Nggak banget. jadi aja.
Jauh banget. Ya udah umur segini kayak impossible ya. udah nggak bisa kayaknya. Bener. Terus Mas Yose nih, apakah di Club of Five ini part of goals-nya apa nih dari kehidupannya Mas Yose nih ke depannya ntar? Enggak, sorry. Lo kan udah nge-planningin ya long term, short term ya. Apakah COF part of your goals waktu itu? Waktu awal lu nge-set gitu. Waktu itu. Waktu itu. Jujur kalau COF-nya sendiri, gua aja nggak kepikiran buat sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang ya. Jujur aja, karena memang waktu itu, cuman goals gua gini, gua mau lulus nih, gua harus ada hasil dong. Benar. Masa kita udah investment ya. Iya, udah sekolah 4 tahun nggak ada hasilnya gitu. Bener. Nah, gue usahain lah itu. Dan memang berapa bulan pertama nggak gampang. Itu nggak ada yang lancar gitu. Nggak ada yang lancar pasti. Karena di bulan ke berapa ya, 2 atau 3 nggak salah itu, sebulan paling kejual berapa sih bisa dihitung jari. Jadi nggak gampang juga. Nggak gampang gitu. ya. Iya. Buat nyari trennya mungkin ya. Iya, buat kenalin pasarnya. Kenalin pasarnya ya. Cuman kan seiring berjalannya waktu ya ada aja gitu ternyata rezekinya. Iya, benar-benar. Dan terbukti sekarang terbayar. Terbayar kan. Setelah R&D yang lama. Iya kan? 2 tahun Mas Yose? Jawabnya. Iya. Sekarang ya jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun kan. Jalan 2 tahun. Kalau personally gue tuh top 10 lokal brand salah satunya cewek. Maksudnya? Salah satunya. Thank you, Mas Bro. Ini tuh gue pakai mulu bro, karena bahannya enak. Ini soalnya gue beli satu aja nih soalnya. Gue nyari hitam putih soalnya, bro. CWF hitam putih dong. Belum hitam putih ya, belum ada ya. Ngomong deh ya. Gue gak mau foundernya, ngeri juga. Tapi kita ngomongin CWF nih. Setelah lu jelasin, gue makin pengen curious lah si CWF ini kan. Kalau CWF ini kan kalau kita tahu brand itu punya personalia dia sendiri ya. Kayak Zara dengan fast fashionnya, Uniqlo dengan uniqueness dia sendiri gitu. Kalau kita ngomongin si CWF dia apa sih yang mau ditonjolkan? Oke, dari konsep pertama sih sebenarnya Club of Five itu berdiri. Kita sebenarnya ngambil term namanya itu pas kita riset ya. Itu tuh mass prestige. Apa awalnya. tuh? Namanya? Itu satu konsep. Oh, satu konsep, oke. Ya, jadi itu tuh konsep di mana prestige kan kita tahu sendiri, brand prestige itu yang punya nilai luxurious-nya. Agak high tier ya. Ya, kita bisa lihat misalkan let's say ya LV, Gucci dan lain-lain. Gitu. Oke. Tapi itu kan nggak terjangkau ya. Ya di kalangan tertentu aja ya biasanya. Iya. Jadi kayak piramida itu cuma atasnya. Iya, yang kecil lah pokoknya marketnya. Iya. Nah, padahal kenapa nggak kita ambil atribut-atribut luxurious itu atau prestigious itu kita turunin untuk orang for the mass gitu ya. Nice, iya benar-benar. Gitu. Jadi makanya visi gua juga untuk Club itu adalah awalnya kita emang mau mendesain produk yang gimana caranya ini tuh bisa terlihat tanda kutip mewah, kualitasnya oke gitu, tapi masih terjangkau. Masih affordable ya. Gitu. Gila. Gitu. Tapi memang kita juga nemuin nih, ternyata secara personanya, brandingnya kita sambungin ke misalkan siluet baju-baju golf. Referensinya dari sana ya. Iya, atau enggak activity ini sih, misalkan outdoor gitu. Iya, misalkan atau enggak old money itu. Nah, iya lagi ngetren old money style. Old money style lagi ngetren ya. Ini dulu sih CWF dengan desainnya dulu dengan old money dengan trennya dulu. Lebih duluan yang mana? Sorry. CWF dulu. Sorry. Kan sekarang kan lagi ngetren ya. Old money style, old money trend ya kan? Oh iya. Itu berarti CWF ada sebelum si tren itu ada gitu. Iya. Itu pionir, bro. Gak pionir sih gua, jadi following the trend. Tapi masuk gitu kayak marketnya baru masuk. Wih, tiba-tiba ada tren yang ngikutin si produk gitu ya. Iya, karena memang ini juga ya, kalau namanya bisnis fashion kita nggak bisa lepas dari tren. Pasti. Ya, pasti harus selalu following the trend, tapi gimana caranya buat kita punya identity nih, kita tetap melekat identity itu. Jadi ada hal yang kita jaga, tapi ada hal yang kita harus following the trend. Ngomong-ngomong old money Mas Yose nih,
kan produk Oldman ini pasti produknya kualitinya bagus nih. Benar. Berkualitas lah, udah terjamin lah ini. Benar, bagus bro. Bagus bro. Sumpah ini bagus banget. Nah, pendekatannya mau seperti apa sih COF ini ke masyarakat luar tuh kayak, barang ini prestis ya, yang pakai baju ini bakal prestis atau ada pendekatan lain di market luar sana menurut COF ini? Cara penyampaiannya. Kalau penyampaian sih pastinya dari branding pertama, kayak gimana kita foto produk, kita ngambil media marketing gitu-gitu untuk foto video modelnya kayak gitu-gitu, setnya juga kalau foto kan diperhatiin ya, kayak gitu-gitu. Terus mix and match-nya juga gitu-gitu. Jadi pokoknya itu sebenarnya mengenai kalau menurut gue ya di marketingnya sebenarnya. Di marketingnya. Kan gimana kita nyampain itu di marketing. Tapi kan marketing sendiri kan bukan cuma sosial media ya. Iya. Produk juga kan bisa dibilang marketing. Betul. Benar. Dengan produk yang bagus ya. Dari desain produk, kualitas produk misalkan orang udah beli nih. Oh nanti kalau emang kualitasnya bagus, emang terbukti nih, dipakai ini, ternyata aura prestisnya keluar ya. Oh iya, ini kan iya benar lagi. jadi pengen beli lagi kayak gitu. Atau enggak ke teman-temannya, ini bagus kayak gitu. Iya benar tak. Tapi untuk target price kan biasanya kan tahu lah, price kan menengah ke atas nih mas. Untuk target itu mas tuh di kota-kota tertentu tuh udah ada belum target marketnya ini? Aku mau masarnya kan di daerah ini karena dengan brand prestisnya itu loh, atau bisa ke semua kota gitu. Semuanya. Sebenarnya secara paling besar itu masih di Jakarta, Jabodetabek ya. Jabodetabek itu paling besar sekarang buat marketnya sendiri. Tapi memang nggak menutup kemungkinan, namanya kita kan ada di online juga. Ya. Orang luar kota juga kan bisa beli. Cuman emang paling banyak dari sana sih. Secara demografi juga. Dari luar kota ya. Yes. Cak, tadi kan lu mention deh, ada beberapa tuh, ada kayak dari marketing dari sisi produknya, dari sisi penyampaiannya, ya kan, dari sisi banyak lah gitu. Cuman kalau kita kan udah lumayan gede nih, kita bisa jadi role model lah ya. Yang efektif approach kalau mau fashion tuh yang paling atas, misalnya kita ranking gitu, misalnya satu produknya harus bagus, kedua ininya, menurut tuh ranking yang paling pertama sampai ketiga tuh apa aja? Buat gue ya, buat gue satu produk. Produk desain atau quality, sorry? Quality. Oke. Sebenarnya desain juga, ya itu apa ya? Oh itu attach ya, satu kesatuan. Oke. Cuman dua itu jadi produk itu sangat mempengaruhi. Iya. Ada banyak juga sih awal-awal kan gue berdiri mau endorse sana sini tuh susah. Oh gitu. Ya, karena kan duit juga masih terbatas. Iya sih, resourcesnya ya masih terbatas. Dulu tuh pernah gue nawarin tuh di nge-DM aja, nge-DM IG gitu. Mau barter gitu kan. Iya. Barter endorse. Barter produk, sorry. Oke. Ya, endorse gitu. Cuman dikasih produk doang. Ternyata katanya boleh. Pas nyampe beneran bagus katanya. Sehingga PW dia. PW kayak, wih bagus juga ya. Kayak pengen lagi ya. Oh gitu. Oke. Jadi ternyata ya pas konsumen beli juga terbukti gitu kan. Iya benar. Itu jadi emang sangat penting dari nomor satu. Satunya produk. Produk itu memang bener sih, harus dijaga kualitasnya lah ya. Nah kualitas itu mas kan masnya udah jual di offline dan online nih. Nah untuk checking kualitinya itu gimana sih mas sebelum produknya didistribusikan dari tempat-tempat kanunya tadi? Oh ya, jadi awal kita ada barang, pastinya sebelum kita jual ada quality control dulu lah di warehouse kita, satu-satu semua dicek gitu, dari misalkan jahitan, benang, apa segala macem, gitu. Mana yang reject, mana yang lolos QC gitu. Sorry Cak, kan banyak ya? Iya. Itu satu berarti? Satu. Berarti bener-bener, sorry, kayak kita kan ngomongin handmade, itu salah satu checkingnya itu satu-satu berarti ya? Bener-bener prestigiusnya nggak main-main ya. Lu nggak cuma nge-attach produknya prestisius, tapi dari produksinya, dari quality checknya, itu juga prestigious ya. Apakah itu part of your campaign?
di campaign juga ya gue nggak pernah pasang sih. Ini lagi warehouse apa karena ya warehouse kan berantakan. Ya, pasti benar. lihat tuh. Nggak ada yang ini sih warehouse pasti hancur lah, bukan kemana-mana gitu sih. Iya, cuman emang ya itu komitmen kita lah dalam menjaga quality. Ya. Jangan sampai ya sebisa mungkin jangan ada produk yang lepas ke konsumen itu reject gitu. Iya. Benar-benar. Walaupun memang ya pasti ada lah Pasti, ya, pasti pasti ada. berapa persen. Human error pasti ada ya. Cuman itu yang kita usahakan terus. Dan usaha itu mungkin ada nggak after salesnya gitu mas? Mungkin barang sampai ke konsumen gitu, mungkin kan online juga kan ya? Iya. Mungkin barang sampai ke konsumen, waduh kok ada cacatnya nih, mungkin apa nih dari COF ini tuh? Dari kita konsumen bisa retur. Bisa retur ya? Bisa retur. Bisa refund juga. Wah, Jadi nggak main-main. nggak main-main. Sekelas lu beli brand luar negeri udah masuk sih kan. Iya emang. After salesnya sama After gitu. sales sama. Bener-bener diliatin gitu. Nggak ngecewain lah. Tapi gue mau nanya nih agak kompetitif main gitu ya. Mantap. Kalau gue ngeliat nih sekarang udah mulai market old money udah mulai surging. Kita adalah beberapa brand yang mirip gitu desainnya, ya kan? Dari segi desain, terus kayak, mirip-mirip nih gitu kan. Itu kan udah mulai tuh, marketnya udah mulai naik si old money style dan seperti produk lo gitu. Gimana caranya si COF ini ngedifferentiate produk biar beda sama brand yang lain gitu? Gimana caranya? Sebenarnya utamanya balik lagi dari produk ya. Kita harus pastiin yang kita bikin dari sisi desain, kualitas dan lain-lain. Memang apa yang kita nggak niru lah gitu. Iya, Kita nggak niru. iya benar. Kita bikin yang misalkan terinspirasi dari apa gitu-gitu. Ya tapi kan pada akhirnya desain sendiri juga. Benar. Nah dari sana buat ngebedain sih dari produknya sendiri. Ya udah dari sana kita marketingin, misalkan ke sosial media, branding dan lain-lain. Ya itu nggak bisa harus unik lah ya intinya. Dari photoshoot harus muter otak juga gitu. Oh, nggak bisa ngeblend ya. Kalau ngeblend nanti apa bedanya gitu kan ya? Iya harus muter otak gitu. Bener. Jadi jangan sampai kita harus punya itulah identity kita pegang. Jangan sampai lepas gitu. Karena mungkin di luar sana banyak yang bermunculan tapi identitasnya kan berbeda. Bener. Gitu. Sama waktu itu lihat di IG tuh ya kan. Ada kok mirip. Yang pertama kali otakku tuh bukan bagus. Sumpah, tau gak pertama kali otakku tuh ini kok mirip sama COF. Jadi marketing lu tuh berarti masuk di gua gitu. Yang bikin ngedifferentiate sebenarnya itu kan sebenarnya ya. Sama banget ya. Iya kayak kok ini mirip COF gitu kan kayak. Udah mulai ya. BTW gue suka banget ini BTW yang gue pakai ini collab ya sama Napa Milano. Gue suka banget karena ini beda sih kalau buat gue. Karena kalau dari desainnya ini lebih beda gitu ya. Dari segi produk yang reguler walaupun produk reguler bagus juga gitu. Yang gue mau nanyain collab with Napa Milano. Itu gimana? Dia nge-elevate your brand atau gimana verdictnya in the end? Apakah bagus atau enggak tuh? Bagus ya? Bagus ya. Kan kita collab juga namanya collab kan kita menyatukan dua identity ya. Dia kita punya, kita gabungin menjadi suatu produk baru gitu. Gue juga jadi ada sepatu juga kan collab. Iya, benar ada. Gitu-gitulah. Jadi ada produk-produk baru yang munculan. Ide juga kan bisa di blend-in gitu. Iya, benar. Gitu sih. Buat gue sih itu kesempatan yang sangat bagus sih buat collab-collab kayak gitu. Berarti keuntungannya dapat di kedua belah pihak ya mas ya dari yang si. Kalau misalnya lu mau collab gitu, apakah lu maksudnya marketnya harus sama kah? Maksudnya kan Napa Milano kita tahu ya kayak sepatu gitu yang kayak pantofel gitu kan ya. Apakah harus sama atau maksud gue tuh lebih free roam aja asal dari kesepakatannya bisa disatukin gitu dengan dua otak yang beda atau harus sama marketnya gitu, Cak? Yang penting buat gue sih bisa nyambung. Bisa nyambung ya, berarti produk harus nyambung ya? Betul. Jadi otaknya sih ya, Jadi bisa saling bekerja sama gitu. Namanya ini kan dua usaha yang berbeda, kita harus gabungin, harus bisa kolaboratif lah ya. Gitu kita dengan pihak
luar sana Iya, gitu. ke sana. Kayaknya filosofinya sama sih ya. Iya. Filosofinya sama dengan sama fashion. Kenapa Milano dia sama-sama dia produknya soalnya branded. Ya old money juga sih sebenarnya. Iya. Nah. Tapi kan di luar sana banyak juga kan produk lain yang collab tapi collabnya nyeleneh gitu. Iya. Ya, Tapi bisa bagus gitu kan. Iya. Walaupun bukan targetnya brand Brandnya tersebut dia, gitu ya. betul. Tapi bisa bagus. Tergantung sih itu. Iya sih. Biasanya emang kalau udah collaboration tuh biasanya ada satu produk tuh yang sebenarnya tuh nggak meyakinkan tapi kadang kok jadi bagus sih ya. Iya. Malah lebih laku malah di pasar. Iya, bener. Gitu. Makanya gue tanyain karena gue lihat lokal itu dia tuh nggak kayak lu. Kalau lu kan bener-bener marketnya diliatin gitu, old money. Tapi ada kayak misalnya brand yang lokal tiba-tiba dia collab sama brand otomotif. Itu kan gue bingung, itu maksudnya gimana? Tapi berbeda sama lu, makanya gue tanya-tanya itu sih. Berarti iya kan ada kan ya? Ada kan? Iya makanya gue kayak aneh juga gitu, nggak masuk. Tapi kalau Napa Milano dengan COF masuk banget. Karena sama-sama fashion kan. Iya sama-sama, bener-bener. Oke nih Cang, udah banyak brandnya udah banyak nih, produk-produk udah banyak. Kulihat nih udah masuk market luar negeri nih. Yes. Kita lihat di website Shopee bukan Indo doang. Iya. Boleh di-mention nggak di negaranya mana? Oke. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, Gelo. Nah, itu tuh kenapa nih kok marketnya tuh udah buka market di luar negeri dulu nih? Padahal kan di Indonesia kan baru di Jakarta kan offline-nya nih. Nah, kenapa kok masuk ke luar negeri itu? Mas? Pikirannya tuh. Gimana ya? Ini kan kita keluar gitu kan online. Kita lewat platform tuh dari Shopee gitu. Jadi itu udah sangat mempermudah lah ya, namanya kemajuan teknologi dan lain-lain. Marketplace juga udah enak Ya. gitu. Dari merekanya sendiri emang ada program gitu untuk menyatukan misalkan dari pihak Shopee-nya ya, dari kita barang dari kita tapi ada yang beli dari Malaysia misalkan Singapura apa, kita bisa langsung kirim lah melalui Shopee-nya gitu. Oke. Tapi semuanya ya pengirimannya, prosesnya semua ditanggung sama si Shopee-nya. Oh gitu. Iya. Oke, tapi ini kan spesifik ya, ada di Singapura, Malaysia, Filipina nih. Apa yang mendorong COF ini menjualnya di 3 negara itu mungkin, Mbak? Buka platformnya penjualnya di 3 negara itu mungkin. Di platform itu sebenarnya ya emang dari Shopee-nya ada di sana gitu. Program enggak. Shopee melihat berarti market lo itu bisa masuk di 3 negara itu. Ya. Direkomendasiin mungkin kali gitu ya. Iya, jadi emang sering juga ya ada diskusi gitu sama tim-tim marketplace kayak gitu. Iya. Gue kira bakal riset dulu kan, misalnya kita mau jual di pasar luar ini kan harus riset dulu kan, orang-orang kan budaya di mana, culture-nya kan di mana, terus bahan-bahannya apa yang suka bisa diterima di sana gitu kan ternyata. Oh iya. Nah, itu mungkin ini ya kalau kita emang beneran mau buka offline store di sana atau kayak gitu-gitu. Cuman kan ini balik lagi tadi sih, kemajuan zaman teknologi harus kita manfaatkan dong. Betul banget. Setuju banget. Everything is online now, Nah, gitu kan. benar-benar. Itu yang harus kita. Tanpa offline pun kita udah jualin di musik Iya. Oke. Gua ini ya Cak. Kan gue melihat COF ini kan identifikasinya ini ya kayak menengah ke atas lah ya, desainnya gitu ya. Buat di Indonesia sendiri, apakah ada specific way untuk nancepin ke target market lu? Apakah bikin event maybe atau bikin apa gitu yang efektif menurut lu kayak gimana tuh? Yang gue jalanin aja ya, yang sekarang itu menurut gue dari sisi penyampaian brand dan lain-lain itu paling kena itu kalau ada event offline. Ya, gue kan jadi makanya sering ikut bazar, sering ikut expo dan lain-lain gitu. Itu juga jadi satu media juga nih buat orang bisa mengenal Club of Five gitu. Karena kan interaksi secara offline itu pasti akan lebih ya dibandingkan kita lihat barangnya secara online doang. Iya, benar-benar. Bisa ya, kayak dari offline gue sediain booth tuh yang enak, yang nyaman, kelihatannya juga enak buat didatengin dan lain-lain gitu ya. Jadi kan orang juga jadi, wih ini kesan
prestisnya Prestisnya ada nih ada. gitu. Customer Quality. experience. Itu customer experience kayak gitu. Tapi tuh mengepakkan sayap yang lebih besar lagi nih Mas. Ini kan kemarin terakhir USS nih di Jakarta nih. Mungkin ada nggak event-event di luar Jakarta mungkin yang mau didatengin sama Cool Event? Nextnya ya. Nextnya. Emang sih ada rencana untuk expand ke kota lain gitu. Kota lain. Wih, senang gue dengerin. Anjir. Kemana, Cang? Ya untuk paling dekat ya. Cuman ini masih rencana sebenarnya paling kita target sebenarnya Surabaya. Surabaya. Maksud ujung ke ujung, Bro. Langsung ke Surabaya. Iya, tapi hasilnya gimana nanti tungguin aja ya di siap. Ditunggu ya guys. Dipantengin aja di Arek Surabaya loh. Arek Surabaya. Tunggu gitu. dipantengin di IG-nya COF ya kalau ada event ya. Iya. Tapi dia kalau ke Surabaya berarti ikut event offline dulu atau mau gimana? Kita emang sekarang kan belum ada toko juga. Hmm. Semuanya masih ikut event offline gitu-gitu. Gue sama mau nanya itu udah gede kan ya Cang ya? Terus penjualan juga udah lumayan. Consideration apa kenapa nggak buka toko offline Cang? Belum aja. Oh belum mau ternyata. Boleh kan di spill berarti? Confidential itu ternyata. Aku mau buat toko tadi dulu deh gitu. Iya, ya belum. Berarti ada rencana tadi kesana ya? Ya semoga lah ya. Semoga. Soalnya emang ya sekarang online juga semua orang udah ke online sih. Iya. Udah enak juga sebenarnya. Iya sih, memang orang tuh biasanya dateng tuh kan kayak orang jalan ke mall gitu kan, tiba-tiba ada pameran apa kan. Biasanya kan tiba-tiba yang nggak niat mau beli, tapi tertarik karena produknya bagus, apa. Ini mau bagus sih kalau pengenalannya lewat offline gitu. Offline memang banyak pertimbangannya sih. Makanya kita sekarang masih bazar-bazar, event-event. Karena kan kalau build di satu mall misalkan, ya itu kan pertama investment, keluar expense juga dan lain-lain gitu. Tambahan lagi lah. Kredibel banget Sobat Cang. Tapi terakhir Cang, gue mau nanya Cang. Kalau kita ngelihat fashion ya, trennya kan cepet banget. Ya kan? Kalau misalnya kita ini nih, audiens kita mau bikin istilahnya kayak lu nih, mau kayak sukses kayak lu nih, mau bikin fashion brand. Tips dan triknya Cang. Kira-kira apa sih Cang yang perlu mereka lakukan gitu? Tips and trick. Iya, kalau dari sisi produk, dari sisi brandnya sendiri sih, paling penting temuin dulu itu core value-nya apa. Core value-nya. Iya, core value-nya lu mau bikin apa sih gitu kan. Lu konsepnya mau apa, marketnya mau siapa gitu. Itu juga penting. Kita harus tahu kita mau jual kemana nih barang ini gitu. Kebutuhan mereka apa, yang mereka mau apa. Sehingga kita create sesuainya kenapa mereka mau beli gitu. Kayak gitu sih. Dan tren sih ya itu juga harus terus dipelajari juga sih. Ikuti tren yang sekarang ya benar-benar. Ikutin terus, lagi ada apa ini. Kan kita ngacuin tren biasanya kan bukan cuma di lokal ya, tapi ke luar juga. Kita harus lihat juga di luar lagi ada apa nih gitu-gitu. Kalau teman-teman ini misalkan nih Mas mau tertarik ke fashion nih kan, biasanya susah nih untuk kayak mendapatkan apa nih kain-kain atau apa gitu ya. Produknya mungkin. Iya. Itu ada tips-tipsnya nih Mas. Tipsnya harus rajin. Rajin riset juga ya. Harus rajin research, harus turun ke trial and error mungkin ya. Tuh cari bahan tuh harus ke lapangan, harus nyari. Banyak. Cuma pola aja mau bikin bisa. Bahan itu mesti dirasa kan, bukan dilihat ya. Tuh. Sampai sekarang lah sebenarnya harus sering nyari ke toko-toko kain misalkan atau nggak cari ke konveksi dan lain-lain gitu buat bikinnya ya. Harus banyak harus rajin. Betul. Mantap banget. Banyak kerjaan dan sudah terbukti. Ini bukan cuma omon-omon guys. Ini tuh udah terbukti, udah real dan sukses. Guys, kalau misalnya audiens kita nih mau cek COF, biar mereka better ceknya dari mana? Dari IG atau dari online shop biasanya? Yang paling update sebenarnya buat ada news, ada kita upcoming event misalkan new product, new collection itu pasti dari IG. Ya Instagram kita di Club of Five. Yes. Terus kalau untuk website juga kita ada di clubof5.com dan untuk pembelian juga bisa dari website, dari marketplace juga ada di Shopee, Tokopedia, Blibli.
Itu banget loh. Tinggal pilih aja di mana ini. Senyamannya kalian. Senyamannya kalian. Dan yang di kota-kota lain mungkin mau datang ke event, pantengin terus IG-nya. Mungkin nanti ada updatean terus di Instagram-nya Club of Five. Gue sih nge-encourage kalian buat ngecek COF karena gue personally udah follow dan gue lihat update banget. Dan kalau kalian mau produknya tersaji dengan banyak dan jelas. Anjay. Cang, bener thank you Cang udah main ke Makasih, thank you buat udah undang. Kita honor banget loh kedatangan lu di sini, serius. Juga. Udah bisa diundang dari sharing. Nanti kalau kita mau main ke event-event offline-nya bawa tim boleh? Boleh dong. Asik. Berarti gue langsung nanti kita cek event di mana nanti kita datangin. Ya. Semakin ramai semakin bagus. Mantap. Gitu ya guys, thank you for watching buat di konten kali ini. Ya. Buat kalian yang mau cek atau mau update juga tentang podcast lainnya bisa cek di mana, Tak? Di sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan di Facebook. Hari ini ada launching juga di Facebook. Mungkin bisa pantengin juga di Facebook kita yang baru. Mungkin ada update di situ juga. Dan bagaimana teman-teman dengan layout kita yang baru ini? Jadi kalau ada teman-teman ada masukan apa, tulis di kolom komentar kita. Nice. Kita akan evaluasi terus dan akan membuat konten yang lebih baik dan baik-baik dan kedepannya bakal lebih baik. Kayak COF ya, research and trial. Nah, benar. Guys, thank you for watching Bye-bye. this video. Bye bye.